Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mantap SMI. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Idam, di channel Mantap SMI. Nah, bagi Anda yang baru bergabung, channel Mantap SMI ini merupakan channel yang berfokus pada informasi tentang kesehatan, pendidikan, dan juga dunia kemanusiaan yang dimiliki oleh Bulan Sawit Merah Indonesia. Jadi jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tetap mendapatkan informasi-informasi terupdate dari kami. Nah, sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas ya suatu penyakit atau mereview suatu penyakit, yaitu varicella atau yang biasa dikenal dengan cacar air atau chickenpox. Dan rujukan utama saya dalam pembuatan video ini adalah dua buku ya, yaitu yang pertama buku Fitzpatrick Dermatology edisi ke-9 tahun 2019 dan juga Panduan Praktik Klinis. Ini buku yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Nah, varicella ini secara definisi itu merupakan infeksi akut primer yang disebabkan oleh virus varicella zoster yang menginfeksi kulit dan juga mukosa tubuh manusia. Nah, adapun epidemiologinya, penyakit ini ternyata tersebar merata di seluruh dunia, dan ini meskipun pada semua kelompok usia itu bisa terkena, namun faktor risiko yang berlebihan itu ditemukan pada anak-anak ya. Dan ini penyakit yang sangat menular melalui airborne atau bisa menyebar di udara, dan dikatakan itu 87% ya, apabila orang serumah itu ada yang menderita varicella itu bisa terkena sahabatnya, keluarganya yang lain gitu. Dan 95% kasus ini memang menimbulkan gejala klinis yang khas ya, nanti kita akan bahas. Dan masa inkubasi atau masa di mana virus ini masuk ke dalam tubuh hingga menimbulkan gejala itu berkisar 14 hingga 21 hari atau 2 hingga 3 minggu gitu. Nah, varicella atau cacar air ini itu menunjukkan gambaran klinis yang khas ya, yaitu ada lesi berupa bintik kemerahan yang bisa berubah menjadi vesikel atau bintik-bintik berair atau mungkin berisi pus atau nanah dalam waktu yang sangat cepat. Bahkan dikatakan itu 12 jam saja itu sudah berubah dari bercak merah ke vesikel gitu. Dan bentuknya seperti teardrop atau tetesan embun gitu. Nah, lesinya ini tersebar biasanya dimulai dari daerah wajah dan juga kepala, lalu menyebar ke badan dan juga tangan atau kaki, atau menyebarnya itu secara sentrifugal gitu. Selain itu juga bisa disertai dengan demam ya, baik itu ringan atau sedang. Kira-kira demamnya itu bertahan 2 hingga 3 hari selama munculnya lesi pada kulit gitu. Dan yang paling mengganggu itu juga keluhan gatalnya ya, ini yang membuat bercaknya atau lesinya itu sering digaru sehingga menimbulkan berbagai komplikasi gitu. Nah, seperti inilah penampakan kulit yang terinfeksi atau terkena varicella atau cacar air ini gitu. Nah, bagaimana terjadinya ini merupakan ilustrasi ya bentuk virus dari varicella ini gitu. Nah, bagaimana penularannya? Virus varicella zoster ini menginfeksi kita melalui saluran pernafasannya, karena dia kan airborne ya, saluran pernafasan lengket di mukosa saluran pernafasan bagian atas, kemudian dari situ akan dibawa oleh sel T ya, bagian dari sel daya tahan tubuh ya, itu menuju ke jaringan limfa dan kemudian juga di jaringan pembuluh darah ya, sehingga menyebar ke seluruh tubuh dan bisa menimbulkan gejala dan tanda klinis gitu. Nah, namun perkembangan virus ini tentunya dihambat dan juga ditekan oleh sistem daya tahan tubuh kita gitu. Jadi pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya kuat mungkin tidak akan muncul ya, dan juga mungkin berlangsung cepat penyembuhannya, dan beda di orang-orang yang sistem daya tahan tubuhnya lemah ya, seperti pada penderita HIV/AIDS misalnya, itu cenderung lebih parah. Nah, dan tubuh kita nanti akan membentuk memori imun yang akan bertahan seumur hidup, dan ini penting untuk melindungi diri kita bila terjadi infeksi berulang dari varicella atau cacar air ini. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Itu jelas ya, ketika ada keluhan berupa vesikel berair atau berpustul yang gatal, tersebar sentrifus, disertai demam, mungkin pada anak-anak, itu bisa kita jadikan patokan gitu. Selain itu juga ada riwayat pernah
kontak dengan penderita cacar air lainnya 2 atau 3 minggu sebelumnya gitu. Dan bila perlu pemeriksaan penunjang, meskipun ini jarang yang saya temukan, itu bisa dilakukan pemeriksaan mikroskopik untuk melihat zang, T-zeng gitu, sel datia yang berinti banyak gitu. Nah, ini mungkin untuk dokter-dokter nanti ya. Seperti tadi yang saya sebutkan bahwa penyakit ini itu tergolong self-limiting disease atau bisa sembuh dengan sendirinya, dan itu bisa kita capai atau bisa optimalkan dengan pastinya asupan gizi yang cukup dan juga istirahat yang optimal gitu. Kemudian juga bisa mengkonsumsi anti penurun panas atau anti gatal ya, penurun panas seperti paracetamol, anti gatal seperti cetirizine misalnya untuk mengurangi keluhannya gitu bila perlu. Dan kemudian karena penyakit ini tuh manifestasi klinisnya atau gambarannya itu banyak bercak pada kulit, itu bisa dikurangi reaksi radang ataupun gatalnya dengan mengoleskan bedak cair ya atau lotion yang mengandung kalamin ya, seperti merek Caladin misalnya ya, bukan sponsor ya. Nah, kemudian pada kondisi tertentu ya itu mungkin membutuhkan obat antivirus ya, karena ini kan disebabkan oleh virus. Ini bisa menggunakan 2 jenis antivirus ya, itu pertama aciclovir, itu dosisnya pada orang dewasa itu 5 kali 800 mg per hari, dan pada anak-anak itu 4 kali 20 mg per kilogram berat badan dengan maksimal 800 mg. Kemudian kalau misalnya mau menggunakan sediaan lain seperti valacyclovir, itu pada orang dewasa saja itu 3 kali 1000 mg per hari. Dan ini digunakan 7 hingga 10 hari ya. Dan bisa mulai digunakan atau efektif itu sudah bekerja itu 24 jam setelah munculnya lesi gitu atau keluhan ruam-ruam pada kulit Anda. Umumnya ya, karena ini umumnya penyakit yang ringan ya, namun bisa juga timbul komplikasi. Yang paling sering itu adalah infeksi bakteri ya pada kulit ya. Karena kan gatal, terus digaruk, terus kulitnya malah lecet, infeksi ya, itu bisa menjadi pintu masuk adanya infeksi pada kulit gitu. Itu paling sering ditemukan gitu. Namun bisa juga menimbulkan pneumonia ataupun juga hepatitis, meskipun ini sangat jarang kita temukan ya. Terus pencegahannya ini cukup sederhana ya. Yang pertama itu jaga kebersihan tubuh, ya mandi tiap hari, pakai sabun, seperti itu. Kemudian juga jaga daya tahan tubuh Anda, bisa dengan rajin berolahraga, berjemur, kemudian makan makanan yang bergizi seimbang, dan lain-lain gitu. Kemudian bila perlu, bila memang Anda mampu dan juga tersedia di tempat Anda, bisa Anda melakukan imunisasi atau vaksinasi menggunakan vaksin varicella. Ini sudah ada ya di Indonesia gitu. Ini bila perlu gitu. Dan ini aman gitu, dan juga terbukti bermanfaat untuk menghindarkan Anda atau anak Anda itu terkena varicella atau cacar air ini di kemudian hari gitu. Oke, sekianlah video penjelasan saya tentang varicella atau cacar air atau chickenpox ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan menonton video kami, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Saya Idam, saya undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.